warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini saya bersama kru berada di kediaman Pak Nur Yono. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Nur? Baik Mas, sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Nur atas permintaan dari rekan-rekan ini minta penjelasan dari zikir makrifat dan sholatnya orang makrifat itu seperti apa. Semoga Pak Nur bisa. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sambung lagi, ya. Alhamdulillah kita bisa ngobrol tentang tauhid, ya, ngobrolnya orang tua ini, ya. Nanti kalau ada beda pemahaman, salah penafsiran, kami mohon maaf, ya, karena untuk memahami Allah, ya, untuk memahami Tuhan, Tuhannya satu, tapi yang memahami yang beda-beda, ya. Tuhannya tidak beda. Yang memahami yang beda-beda. Nanti kalau ada beda pemahaman kami mohon maaf, ya. Kita ini Alam Suwung sama kolaborasi sama YouTube Tuban ini, ya. Tuban Group. Tuban Group. Kalau tadi apa pertanyaan? Zikir, ya, zikir orang makrifat sama sholat orang makrifat. Sholatnya orang makrifat, ya. Orang-orang makrifat itu apa ya? Itu loh Mas. Orang makrifat itu kalau mereka sudah nyampe ke alam 3, nah, itu makrifat. Kalau di alam 1 itu syariat, alam 2 itu thariqah, makrifat alam 3. Nah, itu di alam 3 itu ketemunya apa ya? Ketemunya Allah saja, nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Ketemunya ya satu, karena di situ alam suwung nggak ada apa-apa, ya. Di alam 3 itu alam suwung. Kalau Syabdul Qadir Jalani ngomongnya alam Jabarut, begitu. Kita ngikuti senior kita saja, ya. Alamnya Syabdul Qadir Jalani alam Jabarut itu, kalau Jawa alam suwung, itu yang ada cuma cahaya, Mas. Cahaya suwung, nggak ada apa-apa, ya. Cahaya suwung, cahayanya apa ya? Cahayanya Nurullah, cahayanya Nur Muhammad, gitu. Apa sholatnya di sana? Sholatnya seneng, itu. Rasa seneng sama Gustinya, rasa seneng sama Gusti Allah, ya. Itu sholatnya orang-orang makrifat. Nanti kalau sudah ketemu di alam 3, turun di ke alam 4, itu sudah bersama Allah, itu ya sholatnya apa, orang-orang hakikat itu alam 4 itu sholatnya cuma senang saja, Mas. Senang memandang Gustinya, dibalik segalanya ternyata Gustinya, begitu. Bukan sholatnya dohir lagi, tapi sholatnya batin, gitu. Ya, tapi jangan salah paham kalau orang-orang syariat, orang-orang makrifat nanti apa tidak bersyariat, ya bersyariat, Mas. Tetap bersyariat, tetap melakukan sholat 5 waktu. Tapi di lain itu rasa senangnya tetap, itu sholatnya orang-orang yang sudah makrifat hakikat. Makanya dinamakan orang-orang yang sudah makrifat hakikat itu sholatnya sholat daim, itu sholatnya di apa, di rasa, ya, rasa kita, rasa senang sama Gustinya itu. Kira itu zikirnya apa? Ya zikirnya ya senang saja, Mas. Tiap memandang sesuatu ternyata wujudullah, ya. Memandang sesuatu di balik itu yang hidup ya Gustinya satu, gitu. Yaitu zikirnya zikir senang, terus sholatnya senang, itu. Yang berat wudunya, gitu, ya. Mensucikan yang berat itu. Mensucikan apa? Mensucikan rasa senang sama selain Allah. Itu wudunya orang-orang makrifat, ya. Senangnya sama Allah, ya. Zikirnya zikir memandang segalanya ya Allah saja. Memandang hakikatnya satu, ya. Hakikatnya satu. Balik segalanya cuma satu, nggak ada yang lain. Itu saya kira sholatnya sholat
daim itu sholat roso mas, Nggih. bukan diangan lagi tapi roso seneng sama gustinya, saya kira itu ya. Ini Bang Nur, ada yang mengatakan bahwa zikir ma'rifat itu bahkan Jibril pun tidak bisa mengetahui. Itu maksudnya gimana ya Mas? Yeah. Roso itu sudah masuk ke alam suwung mas, alam 3, alam 4. Alam 3, alam 4 itu yang apa? Roso itu yang tahu cuma Allah saja. Malaikat Jibril tidak bisa masuk ke alam 3. Ya, yang bisa dikasih kamilah sama Allah itu cuma manusia. Ke alam roso itu yang bisa merasakan senang susah itu cuma manusia, ya, senang susah sama gustinya, ya. Senang sama gustinya, kalau gak ketemu ya susah, itu Jibril tidak bisa masuk ke sana. Jibril tidak bisa masuk ke alam 3. Makanya saat Nabi Mi'raj, malaikat Jibril berhenti di pintu Ma'rifat, ya, pintu Ma'rifat, terus masuk sendiri yang antarkan sama Nabi Ibrahim, saya kira itu. Ya. Sehingga kalau zikir ya yang tahu ya Allah saja, nggak ada yang lain. Kita antar manusia juga nggak tahu, ya, yang tahu cuma Allah sama yang berzikir, saya kira itu. Ini Pak Nur, dalam istilah Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad beliau Isra Mi'raj itu kan menggunakan kendaraan buruk, apakah buruk itu merupakan betul-betul semacam kendaraan seperti apa yang diceritakan? Padahal kan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya rohnya saja. Itu pandangan Pak Nur gimana ya? Itu masalah perdebatan nanti mas, ya. Perdebatan antara ini perjalanan batin ke dalam atau perjalanan keluar gitu. Perjalanan intinya adalah, kalau perdebatan saya nggak berani komentar ya. Nanti komentar apapun pasti jadi perdebatan. Intinya adalah dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan dari alam ini loh mas, alam dohir, ya. Mekah itu alam dohir ke titik mutmainah kita, ke titik akal kita, ke titik tenang kita. Setelah dari titik tenang, titik akal, nanti ke titik dari Masjidil Aqsa ke langit Sabtuju itu ke titik alam suwung itu, ya. Kalau untuk masalah ini perjalanan keluar atau ke dalam, nanti itu perdebatan, nanti enggak dari dulu jadi masalah. Saya nggak mau jadi konflik perkara itu, ya. Itu dari dulu jadi pembahasan, mas. Ada yang yakin perjalanan batin saja, ada yang yakin itu pakai kekuatan cahaya batinnya kita begitu plung lap gitu, ya. Itu ada yang pendapat bahwa itu perjalanan ke dalam, saya kira itu, ya. Sehingga mereka meyakini begitu, ya sudah, diyakini saja. Terus ini Pak Nur, ciri-ciri orang yang sudah dibukakan pintu ma'rifat itu seperti apa Pak Nur ya? Ya. Kalau kita lihat secara dohirnya juga kelihatan mas, ya. Itu nanti ada cerita lagi, ya. Cerita lagi bedanya orang yang makrifat sama masih torikoh. Nanti ada cerita bubuksan sama gagang aking, nanti cerita satu video sendiri, ya. Itu nanti masalahnya kalau lihat secara dohir kita tidak bisa mas. Kita lihat secara dohir, masalahnya
makrifat itu kan di dalam batin, dalam alam rosonya yang mereka yang tahu rosonya. Terus mereka makrifat tapi ditutup dengan perjalanan syariat yang tebal, kita juga tahu. Ya, tidak bisa untuk mengindikasi oh ini secara zahir cirinya begini pasti makrifat. Itu intinya bahwa mereka senang sama Tuhannya, itu saja. Mereka senang sama Tuhannya. Kalau belum merasa senang ya nggak bisa. Itu alam cahaya, Mas. Alam cahaya itu kalau tidak merasa senang sama Gustinya, tidak merasa senang sama Allah, kita tidak bisa tahu. Yang kita tahu bahwa ini secara tuhir mereka ngajari makrifat sama ngajari hakikat. Itu yang banyak ya orang jadab yang dikira orang jadab sekitar kita yang dikira itu gila gitu, tapi mereka ngajari makrifat sama hakikat. Itu kita tahu banyak itu, Mas. Tahu beberapa orang lah, kita tahu beberapa orang mereka kayaknya jadab, kayaknya gila, tapi ngajari hakikat sama makrifat. Ya, itu kan secara dohiriah kita tidak bisa nilai itu. Yang intinya bahwa makrifat itu senang sama Gustinya, maksudnya alam rasa, ya, saya kira itu saja. Nah, kalau nilai dohir sulit.